Nah, mudah-mudahan ya. Jadi nanti biar bisa belajar kalau recording in progress. Oke, ya chart. Nah, terus namanya chart. Chart itu adalah gambaran ya. Jadi itu ada beberapa akun, beberapa account ya yang harus diberi nama atau dikasih nomor ya, diberi nama atau dikasih nomor. Ya, kita lihat aja pelajaran hari ini ya. Nanti kalau nggak ngerti mendadak bisa langsung potong pembicaraan Bapak. Pak, mohon maaf, mau izin bertanya gitu ya, boleh. Nah, jadi gini, ini ada yang namanya T account. Ya, misalnya title-nya apa? Misalnya ini cash, supplies, utilities, liabilities gitu ya. Nah, ini namanya T account. Ya, jadi kita kalau belajar harus lihat T account itu seperti apa. Nah, di dalam akun, masing-masing akun itu pasti mengenal debit dan mengenal kredit. Ya. Nah, kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa debit itu apa? Debit itu adalah hak. Ya. Nah, ini kan dia bilang the left side of the account is called the debit side. Hak. Ya, di sini adalah hak. The credit side, the right side of the account is called the credit side. Ya, kita bilang kemarin kewajiban, udah setuju dengan kewajiban. Ya, Pak, kalau modal itu kewajiban apa iya? Jawabannya iya karena ada di kredit. Ya, jadi kembali lagi kewajiban kepada siapa Pak modal? Modal itu kan pemilik punyanya pemilik perusahaan. Ya harus dikembalikan meskipun pengembaliannya nggak keseluruhan tapi sedikit demi sedikit ya. Makanya itu falsafahnya atau logikanya modal itu juga kredit. Terus di sini kemarin ada hak ya, ada expense namanya hak ya. Semua harus tahu bahwa hak untuk menggunakan ya, hak itu pasti ada keleluasaan untuk menggunakan gitu ya. Oke. Nah, contoh ya ini dari contoh si Chris kemarin ya. Si Chris kemarin itu cashnya perusahaan ya, bukan cashnya Chris ya. Cashnya perusahaan si Chris kemarin itu menyemplungkan atau membayar ya, membayar kepada perusahaan, setor kepada perusahaan 25. Nah, di cashnya itu dicatat di sini 25. Terus beli tanah Kris kemarin ya, masih ingat ya, 20.000. Nah itu, jadi cash nambah, cash berkurang, ya seperti itu. Ya, cash nambah, tuh kok ini cashnya di kewajiban Pak atau berkurang? Iya, karena kan berkewajiban untuk membayar tanah kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus kemarin juga ada penambahan ya dari pendapatan ya, pendapatan 7.500. Terus ada juga pengeluaran untuk membeli dan pengeluaran untuk membayar untuk membayar apa ini kemarin hutang ya 3650 kalau nggak salah untuk membayar hutang. Jadi sampai di sini ada balance ya, balance. Balance itu saldo ya. Jadi setelah ini debitnya dia cashnya masuk berapa, dia keluar berapa, ada sisa. Nah, sisa itulah yang namanya balance. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Ada yang perlu ditanyakan? Ini ada Al-Walad dari mana kemarin itu? Ya, ya Bunaya Al-Walad dari Are you okay? Can you understand? My son. Mudah-mudahan mengerti ya bahasa Indonesia ya. Siapa itu yang dari Yaman itu? Amin ya namanya. Siapa itu dari zaman kemarin? Ya, oke. Ya. Udah jelas mengenai T account ini jelas ada yang perlu ditanyakan?
Iya ya Bapak, jelas jelas. Karena di Jelas? bahasa Inggris. Ya, Oke, oke, terima kasih. Amin. terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi Mbak yang Mas yang dari IPA, mungkin ada yang kurang mengerti. Kalau anak-anak IPS sih sudah mengerti ya, tapi nggak apa-apa, mohon pengertiannya yang dari IPS atau dari SMK, kita memperdalam lebih tajam lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjut ya. Nah, balance of the account atau saldo ini 5.900.000. Nah, ini merupakan sisa ya, sisa ya. Jadi ini kapan Pak dicatatnya? Biasanya akhir periode. Akhir periode. Periode itu apa? Ya bisa harian namanya periode, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan. Ya. Nah, jadi biasanya ditanya saldomu berapa? How much the rest of your money? Kan gitu kan. Biasanya nanyanya itu pada akhir periode. Ya, oke seperti itu. Nah sekarang chart of account. Apa itu chart of account? Yaitu a group of account for a business entity. Ya, yang dinamakan ledger, buku besar. Ya, a list of the account in a ledger is called chart of account. Ya, listnya dari beberapa akun nama-nama. Jadi ada akun cash, ada akun piutang, ya itu namanya chart of account. Nah, chart of account, asset are resources owned by the business entity. Seperti ini misalnya. Nah, kemarin ya, jadi misalnya contohnya ada cash, ada supplies, ada account receivable, ada prepaid expense, ada building. Nah, ini masing-masing account ya, masing-masing account. Nah, biasanya di sini ada yang bulat-bulat ini untuk memudahkan biasanya pakai nama atau sorry, biasanya pakai nomor ya. Nah, biasanya tapi ini kita yang dinamakan chart of account itu apa ya, inilah kurang lebihnya ya. Nah, ini chart of account dari asset ya kemarin. Nah, terus yang chart of account dari credit side apa? Nah, kemarin ada account payable, note payable, wages payable ya. Itu yang dari liabilities-nya. Chart of account dari liabilities. Nah, chart of account owner equity ya ada di samping owner equity ada drawing ya, ada pembayaran dividen misalnya ya. Oke. Revenue itu juga merupakan account ya. Nah, kemarin itu contohnya ada fees, earn ya, commission revenue, rent revenue ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, chart of account, the using of asset or consuming revenue result in expense, wages expense, rent expense, miscellaneous expense, ya, nah, seperti itu. Describe and illustrate the journalizing transaction using the double entry accounting system. Nah, ini double entry accounting system. Asset account, liability account. Ya, jadi di sini debit increase. Ya, kalau asset, kalau kredit itu decrease. Ya, terus liability account. Ya, kalau dia menambah itu increase. Ya, kalau dia berkurang itu pasti ke debit itu decrease. Oke, dari gambaran ini for this picture ya, ada pertanyaan enggak? Coba dipahami dulu deh sementara. Coba Bapak kasih waktu sedikit. Ada pertanyaan, curiosity, kenapa yang hijau itu nambah, kenapa yang enggak hijau itu berkurang gitu ya.
Jadi kalau nambahnya itu di sebelah mana, masing-masing account itu punya karakter berbeda-beda. Karakter yang dikredit itu kalau debitnya nambah, ya dia nambah. Karakter yang account ada di kredit, ya kalau dia kreditnya nambah, dia ada nambah. Oke, sampai di sini tolong dipahami sekitar 3 menit, 5 menit. Ini kira-kira kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Mohon maaf yang kelas jam 11 kita gabung ya, jadi satu ya, mohon maaf sekali. Tapi harapannya tetap semangat ya, belajar pagi ya. Oke. Meskipun kameranya nggak on, mudah-mudahan tetap nyimak ya, karena bisnis digital itu nanti tidak akan lepas dari akuntansi. Artinya Anda adalah penentu keputusan ya nanti, jadi harus familiar dengan akuntansi. Ya, oke. Ada pertanyaan di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke. Nah, income statement account ya. Jadi tadi di sini ini balance sheet account ya, balance sheet. Jadi nanti itu ada pengelompokan seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu kita hanya apa? Kita hanya persamaan akuntansi saja ya. Yang kemarin itu ya, persamaan akuntansi saja. Nah, sekarang itu kita ada yang namanya balance sheet, ada yang namanya profit and loss. Ya. Nah, balance sheet itu mencerminkan keadaan keuangan saat itu. Ya, misalnya ditanya hari ini, berapa saldo kamu, berapa ini, nah, itu kita lihat di balance sheet. Pada saat akhir tahun 31 Desember, gimana posisi keuanganmu? Oh, saya punya harta sekian, saya punya utang sekian, saya punya modal sekian. Ya, nah itu balance sheet. Nah, terus di sini ada yang namanya income statement. Ya, nah ini Bapak perlu bedakan ya. Balance sheet itu adalah sewaktu-waktu ditanyakan posisi keuanganmu ada berapa saat ini, kan gitu kan Bapak tadi bilang ya, itu balance sheet. Tapi kalau income statement ya itu beda lagi. Income statement itu pertanyaannya adalah berapa laba atau berapa rugi kamu selama periode ini. Misalnya selama periode 1 bulan ini. Selama periode setengah tahun ini, selama periode 1 tahun. Jadi kalau berbicara dengan income statement, ya itu pasti bicaranya periode kapan. Ya, tapi kalau bicara mengenai balance sheet, pasti ditanya balance sheet pada tanggal berapa. Nah, itu ya. Oke, mengenai balance sheet dan income statement, ada yang perlu ditanyakan? Ya, oke. Sisa dari income statement, ya sisa dari income statement nanti ya sisa dari revenue dikurangi expenses itu kan ada sisa. Lah sisanya itu masuk, misalnya sisa akhir periode, ya. Nah, sisanya itu masuk kepada, karena sisa kan, masuk kepada haknya si pemegang saham. Ya, jadi biasanya nambah modalnya pemegang saham. Gitu. Ya, oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya deh Pak, boleh Pak? Oke, siap. Siapa ini yang nanya ini? Muhammad Yoga Pak. Yoga, oke. Sebelumnya maaf ya Pak, saya izin off cam dulu. Jadi yang termasuk dalam income statement itu apa aja ya Pak?
Mohon maaf, saya tadi bicara dengan staf. Oke, baik Yoga. Jadi yang dimaksud income statement itu adalah usaha selama periode. Jadi yang termasuk di dalam income statement itu apa saja? Ya, pendapatan dan pengeluaran. Ya. Jadi yang di income statement itu apa saja? Pendapatan dan pengeluaran. Artinya pendapatan itu ada di revenue, pengeluaran ada di mana? Pengeluaran ada in expense. Ya. Nah, itu. Jadi nanti sisanya itu menjadi hak dari si pemegang saham. Makanya nanti sisanya dari income statement laba rugi itu nanti masuk atau menambah modal pemegang saham. Itu kalau ada sisa lebih. Tapi kalau ada sisa kurang, itu namanya rugi, ya mengurangi jumlah modal pemegang saham. Oke, kurang lebih gitu Yoga. Masih ada yang membingungkan kira-kira Yoga? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, bagus. Saya harapkan kayak yoga seperti ini ya. Jadi dia biar benar-benar kalau yang nggak ngerti cepet-cepet ini biar jangan ketinggalan ya. Oke, yoga dulu SMA-nya IPA atau IPS IPS? Pak, IPS Pak. IPS. Iya. Ya udah, tapi diperdalam lagi di situ. Oke, nggak apa-apa. Ya, bagi anak-anak yang IPA ya yang nggak ngerti sama sekali atau baru kali ini mengenal accounting, kalau ada yang nggak ngerti, tolong jangan diem saja ya. Harus kayak yoga. Pak, mohon maaf saya ada pertanyaan. Nah, gitu ya. Jangan disimpan ya. Tapi kalau sudah Pak, mengerti ya, Bapak terima kasih sekali. Oke, ada yang bertanya lagi? saya mau Silakan. nanya dong, Pak. Nah, Iya. bagus. Itu Ya. yang income statement itu masuknya ke bagian yang kayak tabel tadi, yang bagian kredit atau debit, atau itu memang ada bagiannya sendiri, Pak? Oke, ya. Ayo kita balik lagi ke yang dulu. Revenue itu kalau nambah itu ada di kredit. Ya, revenue kalau nambah itu ada di kredit. Nah, kenapa revenue kok ada di kredit? Logikanya, revenue itu adalah kewajiban. Penambahan revenue adalah kewajiban. Kewajiban apa? Karena ini miliknya pemegang saham yang harus dikembalikan. Tapi nggak semuanya dari revenue. Ternyata di dalam berusaha, perusahaan itu mengeluarkan mengeluarkan pengorbanan uang. Meskipun di dalam mengeluarkan pengorbanan uang itu perusahaan mendapatkan hak, misalnya mengeluarkan uang untuk rent, ya, tapi kan dia punya hak meskipun uang hilang, tapi dia punya hak namanya rent expense atau biaya sewa. Nah, kalau nanti ini udah di offset kan gitu kan, ini sudah di offset itu sudah dihitung lebih besar mana revenue dengan expense, oh ternyata lebih besar revenue, berarti kan masih ada sisa lebih, ya toh. Nah itu nanti akan ke sini kan itu menjadi haknya si pemegang saham, ya akhirnya nanti menambah apa? Menambah kewajiban kepada owner. Nah, kalau dia ada rugi, ya ke sini. Ya, karena apa? Karena modal owner kegerus gitu loh ya. Nah, jadi persamaan akuntansi yang minggu lalu tolong benar dipahami, akhirnya ujungnya ke sini. Ya, jadi ini nanti kalau revenue ini lebih banyak revenue-nya daripada expense, ya berarti laba. Nah, kalau laba ini nambah modalnya pemegang saham, ya. Kalau expense di sini dibandingkan revenue lebih banyak expense-nya, ya berarti kan rugi. Nah, berarti nanti di sini gitu ya, decrease debit. Gitu kira-kira, Nias. Iya, Pak. Makasih, Pak. Udah paham. Paham ya? Nah, terima kasih. Bapak mau ngajar itu Bapak berdoa. Mudah-mudahan diberikan pemahaman. Ya,
Bapak juga berdoa mudah-mudahan dalam menyampaikan itu tidak ada kegalauan, tidak ada ini. Dan Bapak juga berdoa mudah-mudahan anak didik itu diberi kefahaman, ya. Jadi kita belajar itu berjihad, ya. Karena apa? Untuk membuka pikiran kita sampai kita ngerti itu is not that easy, tidak mudah, ya. Jadi itu merupakan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanya. Dengan senang hati Bapak akan menerangkan, ya. Oke, bisa Bapak lanjut, ya. Drawing. Nah, apa itu drawing? Honor withdrawing. Drawing itu hampir kayak dividen. Ya, drawing itu adalah pengambilan hak pemegang saham. Jadi pada saat kita pemegang saham itu ingin mendapatkan haknya, ya kita bayar gitu loh ya. Nah, pada saat kita membayar, ya tentunya modal akan berkurang. Drawing itu sebetulnya nanti kalau Anda sudah ahli banget, drawing itu ada di sini. Ya, drawing itu jadi nanti owner equity itu kurangnya tidak karena operasional yang rugi saja. It's not from the losses of operation, but also ya pengurangan dari atau pembayaran dividen atau pembayaran drawing, it can be decreasing owner equity, bisa mengurangi owner equity. Ya, nah, situ. Ya, ini makanya drawing atau dividen lah ini namanya. Ya. Oke, secara ini ada yang perlu ditanyakan mengenai drawing. Drawing itu adalah pengembalian kepada pemegang saham. Kan kita udah dari awal dari minggu pertama udah sepakat bahwa pemegang saham itu adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham, ya toh, untuk dikembalikan. Tapi nggak dikembalikan semuanya. Nah, salah satunya adalah pengembaliannya lewat dividen atau withdrawal, pengurangan, ya pengurangan oleh owner yang namanya drawing. Ya, pembayaran. Jadi misalnya operasional perusahaan mendapatkan 100 juta. Nah, ini enggak 100 jutanya dikasihkan kepada pemegang saham, tapi mungkin 10 juta dibagi kepada pemegang saham. Ya, oke, seperti itu. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Baik. Nah, ini namanya normal balance, ya, normal balance. Jadi ada balance sheet, ya, di sini ada income statement. Normal balance-nya kalau asset itu adalah kalau increase-nya di debit, liability itu increase-nya di kreditnya, ya. Oke, coba ini dipahami dulu. Bapak beri waktu 2 atau 3 menit, ya, atau 5 menit untuk memahami ini. Ya, kira-kira. Silakan. Nanti kalau ada yang kebingungan ditanyakan. Ini penting sekali ini makna ini. Silakan. Dipahami.
Oke, ada yang perlu ditanyakan mengenai ini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, ini yang saya tunggu-tunggu Vera. Terima kasih Vera. Oke, ayo. Di bagian owner's equity itu kan ada drawing ya, Pak. Nah, Mm-mm, drawing itu kan artinya kan penarikan dana. Bukannya berarti kalau mm-mm. misalkan ada penarikan dana itu udah pasti terjadi pengurangan atau decrease ya, Pak. Terus kan kalau begitu, berarti situasi di mana saat drawing itu terjadi increase kepandangan itu pas bagian mana ya, Pak? Oke, kalau Anda bingung ya, kalau Anda bingung, drawing ini boleh dihilangkan, boleh dihilangkan. Ya misalnya ada capital saja misalnya gitu ya. Nah, pada saat di situ ada apa yang namanya penambahan atau pengurangan, ya kapitalnya harus berkurang. Ya, atau boleh ini saya tambah lagi nih, boleh saya tambah lagi sebentar ya, maaf. Biar kalian nggak bingung gitu ya. Ini harusnya saya tambah lagi seperti ini. Periodik ya. Periodik loss profit. Nah, ya, jadi untuk menggambarkan kalau profit itu adalah positif, kalau dalam kurung itu adalah negatif ya. Ini itu seperti itu ya. Jadi kalau normalnya normalnya profit ya, normalnya profit itu menambah modal. Nah, gini, Mbak, ya ini bisa saya tambahkan. Nah, gini, ya. Jadi drawing itu sebetulnya pengurangan profit ya yang dibagikan kepada ke pemegang saham. Nah, karena ini melekatnya di owner, jadi drawing itu kalau bertambah, nah itu ada sebelahnya debit. Artinya drawing itu pengeluaran yang dikasihkan kepada pemegang saham atau pengurang dari profit ya. Jadi sebetulnya ya lawan aja ini. Lawannya profit and loss saja ini drawing ini. Ya, sebetulnya ini drawing mau dihapus gini. Nah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting Anda harus ngerti bahwa pada saat membayar atau pemegang saham minta uang, ya dikurangkan dari di sini nih, periodik profit atau loss. Ya, sehingga masing-masing owner equity itu jelas ada kapital itu yang 25.000 yang pembayaran pertama. Nah, terus profit ya yang sisanya ya sisa laba rugi kemarin itu berapa masuk di sini. Drawing itu yang dikembalikan kepada pemegang saham. Mungkin itu Vera, ada yang masih perlu ditanyakan atau masih bingung Vera? Udah cukup mengerti, Pak. Ya, nanti setelah mata kuliah ini Bapak kasih tugas ya agar supaya enak dalam latihannya ya. Nanti setelah ini Bapak kasih tugas latihan ya, biar bisa langsung praktek ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang bertanya? Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, Bapak ngajar apa? Accounting principle ini harus pelan-pelan, harus hati-hati gitu ya. Ya, Bapak sudah mempunyai gelar banyak, panjang, punya pengalaman dan sebagainya. Nah, itu memang digunakan untuk ngajar mata kuliah ini. Anak-anak itu harus tahu dasar akuntansi itu harus benar-benar mendalam, harus kuat agar supaya kesananya nanti nggak begitu membingungkan ya. Ya, makanya saya diminta Pak Osli mengajar kelas ini karena saya sudah punya pengalaman
ya sebagai akuntan semenjak tahun 1987. 87 kalian di mana ya 87? Kalian di mana? Kelas berapa? Kelas berapa? 1987 kalian kelas berapa? Belum lahir, Pak. Belum lahir, Pak. Jadi awang-awang. Masih di awang-awang karena ini anak milenial semuanya ya, tahun 2000-an ke atas ya. Bapak ini udah kayak kakekmu nih, lihat ini. Udah meninggalkan dunia hitam ini. Ya, jenggotnya sudah nggak hitam ya. Oke. Ya, jadi ya pengalaman Bapak mulai dari tahun 1987, suka dukanya memahami akuntansi itu Bapak paham ya, sehingga Bapak harus pelan-pelan menerangkan ini kepada kalian agar nanti bisa benar-benar mengerti. Akuntansi itu unik ya, dibilang ilmu sosial, tidak 100% ilmu sosial, ada logikanya, ada hitung-hitungannya ya toh. Tapi dibilang ilmu eksak ya enggak juga, karena ada peristiwa-peristiwa sosial, transaksi-transaksi sosial di dalam bisnis tersebut. Oke, saya rasa itu ya. Kalau jadi dengan senang hati Bapak kalau ada pertanyaan kalian mau tanya itu Bapak akan menjelaskan. Dengan senang hati akan menjelaskan. Oke. Nah, ini rule of debit and credit and normal balances. Ya. State for each account whether it's likely have a debit entries only, B, credit entries only, or C, both debit and credit entries. Also indicate the normal balance. What about Amber Saunders drawing? Amber Saunders drawing itu debit, kredit, atau dua-duanya? Nah, ini. Nah, ya, karena ini Amber Saunders ya penarikan oleh pemegang saham ya, maka itu ada di debit only, normal balance-nya. Ya. Nah, kalau penambahan account payable itu di debit apa kredit? Nomor 2 jawabannya apa? Kredit, Pak. Kredit. Kredit penambahan. Kalau dibayar? Debit. Kalau dibayar? Debit. Debit. Nah, account payable bisa debit, bisa kredit? Apa enggak? Apa hanya satu saja? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, Pak. Lihat Bisa kondisi. dua-duanya. Ya, lihat kondisi ya. Jadi bisa dua-duanya, tapi kapan kondisinya? Ya. Nah, debit and credit entries ya. Jadi bisa debit. Ya, jadi kalau account payable itu bisa debit, bisa kredit. Ya, account payable bisa debit dan bisa kredit, ya. Seperti itu. Kalau cash kira-kira Saldo normalnya di debit, Pak. saldo normalnya debit, tapi entry-nya pada saat pencatatannya bisa debit, bisa kredit apa enggak? Bisa. Dua-duanya, Bisa, Pak. Pak. Kalau yang Tergantung kredit itu kondisi. petty cash ya, Pak? Iya, ntar dulu petty cash-nya. Ya, cash saja dulu lah, cash secara umum. Tadi ada yang bilang bisa. Kapan cash itu debit? Di saat penerimaan uang.
Ya, kapan cash itu kredit? Saat pengeluaran uang. Uang. Pada saat pengeluaran uang, pembayaran, ya. Nah, jadi entry-nya pencatatan di cash itu bisa debit dan bisa kredit, ya. Normalnya itu di debit. Ya, udah mulai pinter ya. Terima kasih. Fees earned. Nah, fees. Pendapatan ya, fees ya, pendapatan ya. Pendapatan yang diterima itu debit apa kredit? Kredit. 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 Bisa debit nggak? Fees earned bisa debit nggak? Enggak. Enggak. Oke, normalnya enggak ya, normalnya. Nah, nanti kalau di perkembangan bisnis, di perkembangan nanti kalau kalian udah pinter gitu kan, udah dicatat fees. Ya udah dicatat sebagai pendapatan. Terus tahu-tahu dibatalkan. Ah, itu bisa mengurangi seperti itu. Tapi pemikiran Bapak yang ini tadi itu nanti saja ya disampingkan. Sebetulnya bisa debit dan kredit, tapi itu sangat jarang. Ya normalnya ya tidak bisa ya. Normalnya tidak bisa. Oke, jadi fees earn itu di credit only. Normal credit balance-nya tuh. Oke, fees earn credit only ya. Jadi ini kalau supplies kira-kira kredit atau debit? Debit. Bisa kredit apa enggak supplies? Supplies bisa kredit juga apa enggak? Bisa. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Supplies kapan di debit, kapan di kredit? Kalau supply bertambah di debit. Kalau supplies di kredit? Ini apa? Ini buku. Ya, enggak jelas ya. Yang Bapak pegang ini buku. Ini apa? Enggak jelas juga ya. Pulpen. Ya. Ya, pada saat kantor Bapak membeli buku, membeli pulpen, nah itu supplies-nya nambah. Ya. Nah, pada saat Bapak ngambil pulpen ini dari
lemari terus Bapak gunakan ya, gunakan untuk paraf, gunakan untuk nulis. Kan ini pasti nanti habis pasti dibuang, benar nggak? Ya. Nah, pada saat pengeluaran dari lemari tadi itulah namanya pemakaian. Ya, namanya pemakaian. Nah, karena pemakaian itulah maka namanya berkurang. Ya, supply situ bisa debit dan bisa kredit. Tapi normalnya, karena normalnya itu ya ada di debit. Ya, normalnya. Paham? Paham, Pak. Utilities expense. Di mana? Debit apa kredit saja? Atau dua-duanya? Utilities debit apa kredit? Debit, Pak. Debit. Amin benar. Debit. Ya. Debit. Ya. Expense itu adalah hak. Utilities expense itu kayak biaya listrik, biaya air. Ya. Nah, kita mendapatkan air, mendapatkan listrik, itu hak kita untuk menggunakannya. Ya. Nah, mengenai untuk mendapatkan ini cash kita kredit. Kan gitu ya. Nah, jadi pencatatan double itu double entry atau dua pencatatan itu seperti itu. Ya, pada saat kita mencatat debitnya itu utilities, kreditnya cash. Ya, itu nanti sebentar lagi nanti pertemuan slide-slide selanjutnya ada ya. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung perlu ditanyakan? Do you have any curiosity or still not understand? Should you have any question? Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya ditanya ya. Let's say you have no understanding yet. Jadi kalau belum mengerti benar, silakan bertanya ya. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Vera. Saya masih kurang ngerti maksudnya normal di sini itu apa ya, Pak? Oke. Normalnya itu penambahan. Ya, normalnya itu jadi misalnya ya cash. Ya, yang paling gampang saja cash. Cash itu ya pada saat ada lahirnya cash gitu kan. Misalnya awalnya itu belum ada cash. Ya. Nah, terus ada uang masuk. Nah, berarti kan cash langsung muncul ada toh. Nah, itu loh normalnya itu gitu. Pun demikian, cash itu harusnya positif apa minus? Positif, Pak. Nah, positif artinya harus ada sisa kas. Nah, saldo normal kas itu ya ada lebihannya, yaitu di sebelah debit. Gitu ya, saldo normalnya itu ada di sebelah debit gitu. Ya. Nah, kalau account payable belum ada sama sekali utang. Terus ada kewajiban yang harus dibayar. Oke, masuk utang. Ya. Nah, sehingga kan utang ada. Nah, karena ada kewajiban, terus yang berhutang akhirnya muncul pertama kali itu adalah kredit gitu. Makanya utang atau account payable itu normalnya adalah kredit gitu. Gitu Vera, Cindy atau Vera saya manggilnya. Vera, Pak. Vera. Kira-kira gitu, paham Vera? Ngerti, Pak. Ya. Oke, good. Terima kasih, Pak. Ini tadi mengenai debit entries. Nah, ini sekarang mengenai pencatatan atau yang dinamakan jurnal. Inilah ya, journalizing. Ya. A transaction is initially entered a record as called as a journal.
What is the journal then? The journal is the process of recording a transaction in the journal. Ya, makanya itu namanya journalizing. Proses pencatatan. Recording kan pencatatan. Jadi proses pencatatan transaksi itu namanya jurnal. Oke, paham? Oke, ceritakan kepada Bapak, apa itu jurnal? Apa itu jurnal? Ayo, ada yang volunteer? Apa itu jurnal? Itu bukan Pak, buku yang isinya tentang pencatatan transaksi. Iya. Azahra, apa itu jurnal? Biasanya Azahra kenceng nih minggu kemarin. Simpelnya catatan dari segala transaksi yang ada. Oke, transaksi yang ada. Pertanyaan Bapak lagi, kenapa transaksi mesti dicatat? Supaya ada transparansi dan supaya ada ininya Pak, ada apa namanya? Buat ya supaya nggak kacau Pak Supaya pembukuannya. nggak kacau. Ujung-ujungnya pencatatan untuk apa? Untuk dilaporkan. Ya, itu bagus, hebat. Untuk dilaporkan. Ya, so this way the transaction record is very important. Jadi catatan atau transaksi ya, pencatatan transaksi itu sangat penting karena apa? Itu akan bermuara kepada laporan. Betul apa enggak? Paham? Kira-kira the transaction, what do you think about the transaction? Only one transaction or 100 or 1,000 transaction? 1,000. 1,000, banyak banget transaction nanti. Okay, suppose there is many transaction. Can we eliminate even only one transaction? Taruhlah beribu macam transaksi. Boleh nggak kita nggak mencatat satu transaksi saja? Tidak. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Itu meskipun hanya single transaction, itu akan bisa menjadi bencana itu. Orang nanti bisa tidak percaya. Ya, dan nanti akan menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakbalancen. Ya, menimbulkan misalnya cash keluar tapi nggak dicatat. Ya, nanti loh cash keluar kok nggak dicatat. Lawannya apa? Cash keluar itu kan harusnya ada lawannya. Nah, ini nanti lawannya itu di pencatatan jurnal ini nanti. Ya, oke, paham. Ada yang perlu ditanyakan? Bapak pelan-pelan saja, nggak perlu cepat-cepat. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Oke. Journalizing. Journalizing requires the following steps. 1. The date of transaction is entered in the date column. Ya, cara mencatat dalam penjurnalan, pertama transaksi terjadi kapan? Tanggal berapa? Penting. Mencatat tanggal penting apa enggak? Di dalam kasus yang heboh Verdi Sambo gitu ya. Itu peristiwa per tanggal itu penting apa enggak? Penting, Pak. Penting, Pak. Nah, bahkan kalau sudah kayak begitu bukan tanggal lagi, jam dan menit aja penting. Benar enggak? Ya. Nah, kejadian itu jam dan menit aja malah penting kalau udah kasus yang kayak begitu ya. Nah, oke, kalau kita transaksi by harian aja deh ya. Makanya the date of the transaction is very important. Nah, itu harus ada kolom tersendiri. Nomor 2, title dari akun yang akan dicatat. Ya, the title of account to be debited is recorded at left hand margin under the description column and the amount of debited is entered. Jadi
Ada yang kira-kira saldo normalnya tadi yang ditanyakan Vera itu apa? Munculnya kan gitu ya. Nah, kalau normalnya saldo normal itu di debitnya itu ya pos-pos aset atau akun-akun aset. Ya, yang di kredit itu ya akun-akun liability atau ini ya. Oke. The title of account credited is listed below the right of debited. Ya, gitu. Oke, ya. Nah, contoh ini ya, contoh. Tanggal 1, Kris, ya, Kris kan tanggal 1 kemarin itu membayar 25, mengasih uang 25 kepada perusahaan yang didirikan, namanya Net Solution. Ya, nah ini silakan menebak, ini debitnya apa, kreditnya apa ya kira-kira? Silakan, kasus ini debitnya apa, kreditnya apa? Oke, masih bingung. Nah, seperti ini. Ini Cash ada debit, modal kredit. apa? Cash debit, modal kredit. Gitu ya? Ya, Iya, Pak. oke. Oke, ini ada kolom tanggal, ini ada kolom penjelasan, ini ada kolom referensi, ini ada kolom debit, dan ini ada kolom kredit. Nah, November tanggal 1. Ya, 2009, taruhlah. Cash di debit 25.000. Nah, modal Kris. Nah, jadi cirinya catatan ya, nanti kalau menjurnal cirinya catatan itu kalau kredit itu agak menjorok ke dalam. Ya. Oke, for recording, especially whenever you record the credit, so at least one space inside. Ya, ada beberapa several spaces inside. Ya, jadi catatan kredit itu agak menjorok sedikit itu untuk membedakan saja karena debit dan kredit itu juga beda tempatnya. Nah, jadi cash pencatatan di nama akunnya juga dipisahkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya. Nah, jurnal atau pencatatan ini debit dan kredit sama apa enggak? Sama. Harus sama apa boleh enggak sama? Harus sama, Pak. Harus sama. Harus sama, Nah, Pak. oke, sudah pinter semuanya. Terima kasih ya Tuhan, pada pintar. Harus sama. Vera, Vera dari IPA ini. Vera, paham nggak Vera? Ini sama, paham? Boleh nggak tidak sama Vera? Boleh nggak 25 hanya dicatat di debit saja Vera? Nggak boleh Pak, soalnya kan nggak balance. Nggak boleh karena nanti nggak balance ya. Oke, good ya. Nah, terus biasanya di jurnal itu ditulis apa ini peristiwa apa? Oh, terus namanya peristiwa invested cash in the net solution. Kurang lebih begitu ya. Nah, ini jurnalnya. Terus tadi Bapak kan berkata ada T-account atau yang tadi itu loh, yang tadi pertama
Yang pertama tadi T account, sorry. Nah, ini kan T account ya. Nah, tadi pertama kan kayak gitu ya, T account. Nah, ini namanya T account, revenue, expenses, cash, dan sebagainya ya. Ini T account. T account itu mencerminkan mencerminkan buku ya atau nama akun itu, namanya ledger ya. Nah, namanya buku besar. Nah, ini T account-nya, buku besarnya cash dan Clark Capital itu seperti ini, cash dan Clark Capital. Ya. Jadi kalau Anda mempermudah mempelajari akunting, ya, kalau jurnal itu catatannya sulit didapatkan, Anda lihat di sini. Ya, di sini cash nambah 25.000 tanggal 1. Nah, pun demikian juga dengan Clark Capital. Ya, jadi di sini 2 akun itu pencatatannya seperti ini. Paham sampai di sini? Mbak. Oke, good. Nah, ini kira-kira apa ini di debit dan kreditnya? Cash-nya ini di kredit apa debit? Kredit. Kredit, Pak. Kenapa cash kok kredit? Karena Karena dia mengeluarkan uang Karena berkurang. beli lahan. Ya. Debitnya apa? Land. Akun atau Aset. akun atau account land. Ya, akun atau account land. Kalau membeli pabrik, let's say ini bukan tanah, pabrik, factory, dicatat juga nggak factory-nya? Bangunan factory. Dicatat. Ya harus dicatat. Ya, apapun itu transaksi bunyinya itu harus dicatat. Oke, jadi di sini tanggal 5 land sama cash. Namanya purchase land for bidding site 20 di sini artinya debit dan di sini kredit. Ya. T account-nya ya gitu. November juga membeli supplies dari supplies pada account payable. Kayak gitu ya. November 18 receive fees 7.500, cash-nya nambah, fees-nya juga nambah. Ini sama-sama nambah, tapi ingat fee itu nambahnya di kredit karena haknya siapa ini sebetulnya pendapatan? Haknya pemegang saham yang harus dikembalikan oleh Net Solution, makanya letaknya di kredit. Cash in debit, fees earned in credit. Oke. Nah, terus ada catatan macam-macam di sini. Nah, wages expense, rent expense, utilities expense, miscellaneous expense kepada cash ya, pembayaran. Ya, saya rasa jelas ini ya. Transaction account payable ya, karena kita mempunyai utang, net solusi paid creditor 950, account payable pada cash. Tadi membeli supplies kan pakai account payable ya. Supplies expense pada supplies. Nah ini yang Bapak bilang tadi, pada saat membeli buku itu ditaruh di lemari namanya supplies. Ya, terus pada saat pengambilan buku itu namanya supplies expense. Pada saat pengambilan pena itu pena untuk digunakan namanya supplies expense. Ya, namanya supplies use. Ya, supplies yang digunakan. Supplies use, supplies yang digunakan. Loh, pada saat pembeliannya apa udah digunakan ya belum kan, pada saat membeli kan disimpan toh. Nah, pada saat disimpan itu namanya supplies. Nah, pada saat penggunaannya ada namanya expense. Oke, ya kira-kira ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Paham? Yuda paham? Paham, Pak. Vera paham? Adam, Fajrul, paham? Paham, Pak. Sejauh ini bisa lah mengikuti. Oke, good. Amin.
Are you okay, Amin? Oh, paham, paham. Paham ya, Iya, Amin. iya, Pak. Oke, kalau nggak ngerti bisa ditanya ya. Kalau ingin bicara dengan Bapak melalui WhatsApp, minta nomor teleponnya ke teman-teman ya. Oke, Nah, Pak. yang lain juga gitu. Kalau ada yang nggak mengerti, tanya boleh WhatsApp chatting ke Bapak ya. Oke, Pak. Oke, Terima kasih. oke, good luck semuanya. Terus demikian juga pada saat ini Vera tadi yang namanya withdrawing ya. Nah, ini misalnya Chris Clark drawing ya. Nah, ini Chris Clark withdraw for cash. Jadi gini, makanya tadi itu withdrawing itu ya adanya di mana? Ya adanya di debit only. Gitu ya, debit only. Tuh. Prepare a journal entry for purchase of truck of June 3rd. Ya, paying 8 cash and the remainder on account. Nah, ini udah mulai ada modifikasi. Jadi membeli truk tidak dibayar semuanya dengan cash. Ya, dibayar sedikit dengan cash atau yang namanya down payment atau apa. Nah, sisanya itu dengan utang, ya. Nah, ini truk dapat 42.500 ya. Terus sisanya apa dibayar dengan cash 85, sisanya utang account payable. Ya, paham ya? Oke. Nah, describe and illustrate journalizing and posting to the transaction. Nah, ini tadi kan jurnal, terus cara mencatatnya ke masing-masing akun itu nanti yang dinamakan posting. Ya. Nah, ini tadi kan jurnal nih. Ya, terus 2.400 ini kemana? Kan ini jurnal. Ya, masuknya ke prepaid insurance ini, taruhlah prepaid insurance pada cash. Di sini nama akunnya prepaid insurance. Nah, masuk ke sini 2.400. Karena ini bayar, ya ini nanti bayar kepada ini pencatatannya di cash. Ya, di cash gitu. Jelas ya? Ya, oke, nanti minta temannya ini kan ada rekamannya ya rekaman Bapak ini ada rekamannya. Nah, nanti minta temannya nanti sambil tidur didengarkan suara Bapak pasti tertidur deh. Bukannya ngerti untuk belajar tapi tertidur ya ngomong apa ini Bapak gitu ya. Oke. Ya, nah ini kan ada akunnya apa? Tadi kan ini ada akunnya prepaid insurance ya. Akun itu biasanya nama akun itu ditulis di atas seperti ini atau di atas lah ya biar orang pada tahu gitu ya. Prepaid insurance. Nah, ini ada account cash ya. Nah, account cash juga gitu. Ya, debitnya 1 Desember. Nah, ini kan berasal dari sini. Yang ini tadi udah dicatat di prepaid insurance. Ya. Rent expense juga begitu dengan cash. Ya. Ya, misalnya net solution receive 300 triman rent. Ya, sama juga seperti itu. Oke. Oke, ya sudah. Ini masing-masing akun saya rasa sudah jelas ya mengenai jurnal. Sementara ini saja dulu. Biar Anda nggak terlalu bingung ya. Nanti PJ masing-masing kelas A dan kelas B tolong Bapak di WA, nanti Bapak akan kasih latihan soal untuk dikerjakan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Untuk latihannya, deadline-nya kapan ya, Pak? Udah, nggak perlu deadline. Yang penting dikerjakan, benar-benar dikerjakan. Ya, minggu depan Bapak tanyain satu persatu. Ya, nggak usah deadline, nggak usah apa. Yang penting dikerjakan. Jadi pada saat Bapak tanya, nggak mungkin semuanya ditanya mungkin, tapi random. Nah, Anda harus bisa.
Paham kira-kira ya? Kenapa sih perlu latihan? Kenapa? Perlu latihan itu untuk keuntungan untuk siapa? Untuk kepentingan dosen atau kepentingan mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Bapak nggak perlu latihan soal. Ya, mahasiswa perlu latihan untuk apa? Prakteknya Pak setelah teori. Iya betul ya. Jadi kalian itu pingin cepat bisa lari cepat ya harus latihan. Ya, pertama latihan itu kira-kira sakit semua badan sakit, nangis nangis, capek iya, pusing iya, mumet iya pikiran ya. Ya nggak apa-apa, itu namanya pengorbanan untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi nanti kalau kalian sudah pinter, sudah akuntansi pencatatan udah pinter, kalau jadi manajer accounting Gojek misalnya gitu kan, bisnis digital toh, ada manajer, bukan manajer lagi, direktur keuangannya Shopee misalnya gitu, emang yang untung dosennya. Ya, dosen mah tetap ngajarin adik-adikmu, tapi kalau kamu pinter ya untungnya kamu untuk berbuat kebaikan lagi kepada orang tua, kepada keluarga, kepada yang lain. Kan gitu ya. Nah, jadi Bapak membantu kalian untuk sukses. Kalian kalau sudah sukses, Bapak tetap akan membantu adik-adikmu lagi untuk sukses. Gitu. Oke? Ada lagi yang perlu ditanyakan kira-kira? Baik, ini ketemu singkat tapi padat. Mudah-mudahan pelajaran hari ini sangat bisa dimengerti. Nah, yang nanti yang lain-lainnya ini masih banyak tapi hampir sama sih mengenai T-account dan sebagainya. Nah, Bapak nggak mau nggak mau ini ke ledger lah apa ini nanti ada balance sheet lah apa segala macam. Ini pelan-pelan. Ini minggu depan. Ya, ini minggu depan ya. Yang penting bisa menjurnal aja dulu deh. Ya, bisa menjurnal dulu, bisa masukkan ke T-account dulu, nah itu aja dulu. Terus bisa persamaan accounting, akuntansi yang minggu lalu itu saja dulu. Ya, nanti mohon diingatkan Bapak untuk kirim soal latihan ya. Kalau nggak diingatkan Bapak lupa. Tapi mungkin belum pagi ini, nanti mungkin agak siang, sore atau malam Bapak baru bisa kirim ya. Itu pun mudah-mudahan nggak lupa ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Nggak ada? Zaki, ada pertanyaan? Zahra, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan.